Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman mahasiswa kelas BLKL ya? Saat ini saya akan menjelaskan terkait dengan modal venture gitu ya. Nah, sebentar sudah tampak ya di layar. Nah, kali ini saya akan bahas terkait dengan modal venture gitu ya. Ini karena materi pasca ETS gitu ya, terkait dengan materi non-bank ya. Kalau pra ETS kita membahas tentang perbankan, nah maka pasca ETS kita membahas tentang non-bank gitu ya. Yang mana saat ini saya akan bahas terkait dengan modal venture gitu ya. Oke, halo. Oh ya, masuk ya suara saya. Ya terkait dengan modal venture ini ya. Kita membahas sedikit awal-awal gitu ya terkait dengan definisi. Barangkali ada yang belum mengetahui apa sih Bu modal venture itu ya. Jadi modal venture kalau menurut Tony Lawrence gitu ya, itu adalah investasi jangka panjang dalam bentuk pemberian modal gitu ya yang mengandung resiko. Di mana penyedia dana atau venture capitalist ini mengharapkan capital gain gitu ya di samping mendapatkan bunga dan juga dividen. Nah, sedangkan menurut Clinton Richardson ya, modal venture itu dana yang diinvestasikan oleh para perusahaan atau individu yang punya resiko yang tinggi gitu. Ingat high risk, high return gitu ya. Jadi modal venture ini resikonya tinggi, tapi returnnya juga tinggi gitu ya, atau pengembaliannya juga tinggi. Kemudian menurut Kepres nomor 61 tahun 1988 gitu ya, modal venture itu badan usaha yang dia melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam satu perusahaan yang punya yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu yang panjang ya. Yang mana secara umum itu memang bisa dikatakan bahwa modal venture itu dia berani ngasih investasi atau penanaman modal pada perusahaan kecil atau mungkin bisa dikatakan sebagai apa ini namanya perusahaan-perusahaan yang rintisan gitu loh, perusahaan-perusahaan rintisan gitu ya, atau startup gitu ya, yang pasti punya resiko yang tinggi gitu ya, untuk jangka waktu yang tinggi juga. Yang mana startup itu kan bisa dikatakan perusahaan baru gitu ya. Jadi kalau misal kita aja mau investasiin uang kita gitu ya, biasanya kita ngecek gitu ya. Oh, perusahaan si A ini track recordnya bagaimana gitu. Sedangkan kalau kita ngomongin tentang perusahaan startup atau perusahaan kecil yang baru gitu ya, kita nggak bisa ngecek apa track recordnya gimana karena dia termasuk perusahaan yang baru dirintis gitu ya. Yang mana penarikan modal atau divestasinya itu kurang lebih 5 sampai 10 tahun. Jadi jangka waktunya cukup panjang gitu ya. Kemudian sifat investasinya punya resiko yang lebih besar daripada pinjaman biasa gitu ya. Juga tujuannya biasanya ya ada maksud tertentu. Maksudnya apa? Untuk mengembangkan produk baru kah? Atau tujuan sosial untuk cari keuntungan kah? Atau lain sebagainya. Yang mana penanaman modal venture ini sifatnya tidak bersifat pasif gitu ya. Kemudiannya tujuannya ya ada pengembangan proyek, teknologi. Maka kalau kita ngomongin startup itu kan biasanya berbasis teknologi gitu ya. Ataupun produk-produk baru yang ya bisa dikatakan cukup baru gitu loh. Maksudnya belum ada saingannya biasanya. Kayak awal-awal tuh mungkin Gojek itu kan bisa dikatakan startup dulu ya pada masanya. Sekarang kan sudah banyak perusahaan sejenis kayak InDrive, Maxim, dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian pengambil alihan kepemilikan perusahaan ya bisa jadi di awal gitu ya. Atau mungkin barangkali ada yang belum lihat nonton drama startup, nonton deh biar kalian tahu sistem dari startup itu gimana gitu ya. Jadi bisa jadi perusahaan itu nanti akan mengambil alih. Jadi itu sesuai kesepakatan di awal gimana? Karena berdasarkan besaran modal yang dia berikan gitu ya. Kemudian sistem kemitraan gitu ya. Kemudian manfaatnya ya pasti banyak gitu ya. Secara kita dapat apa ini namanya suntikan dana yang gede gitu ya. Biasanya dapat apa aja ya? Kegiatan usaha pasti bisa di-up, kemungkinan untuk berhasilnya jauh lebih besar gitu ya. Meningkatkan efisiensi pemasaran produk juga, meningkatkan bankabilitas juga, kemudian bisa meningkatkan tingkat liquidity dan juga rentabilitas juga gitu. Kenapa? Karena awalnya yang mungkin jauh banget ya belum ada modal terus langsung melejit gitu ya karena dapat suntikan dana yang gede gitu ya. Kemudian ini ada pemilikan perusahaan modal venture ya. Kalau sifatnya private gitu ya, maka perusahaan modal venture tuh nggak bisa nawarin sahamnya melalui pasar modal. Nah, sedangkan kalau sifatnya publik, jadi modal perusahaan modal venture itu bisa nawarin sahamnya melalui pasar modal.
Jika perusahaannya tuh bentuknya afiliasi bank, maka bisa didirikan oleh bank yang kelebihan dana. Dan juga perusahaan modal venture besar itu bisa didirikan oleh tidak hanya perseorangan ya, tapi sejumlah perusahaan besar. Jadi terdiri dari beberapa perusahaan gede. Kemudian jenis pembiayaan yang dilakukan bisa penyertaan modal dalam perusahaan, obligasi konversi, pinjaman subordinasi, pinjaman konversi, dan jasa-jasa lainnya. Apa aja itu, Bu ya? Jadi banyak banget. Kemudian tahap investasi oleh perusahaan modal venture ya, ada pre-startup, startup early development, financing, replacement capital, turnaround, buy-in and buy-out. Jadi tahapan investasinya seperti itu. Jadi tidak langsung ini nanti kamu langsung tak kasih dana suntikan dananya enggak ya, banyak banget. Apalagi ini untuk ukuran perusahaan yang belum punya apa ini namanya istilahnya track record gitu ya. Jadi baru dilihat kira-kira feedback yang bisa didapetin sama modal venture ini apa sih, perusahaan modal venture ini apa sih. Jangan sampai dia cuma naruh modal doang tapi nggak dapat returnnya. Kemudian cara penarikan dananya biasanya melalui pasar modal, kemudian pembelian kembali gitu ya sahamnya, kemudian bisa juga untuk dia menjual perusahaannya kepada perusahaan lain, menjual ke investor baru maupun melikuidasi perusahaan atau mengambil alih perusahaan tersebut. Nah, ini ada manfaat, maaf, cara penarikan dana bagi modal venture bisa dapat dari pendapatannya gitu ya, karena sistemnya kan kayak bagi hasil gitu loh kalau di syariah. Kemudian meningkatkan kemampuan teknis dan pengalaman bagi karyawannya dan meningkatkan informasi tentang modal venture itu sendiri. Ada dua tipe dari modal venture. Yang pertama single tier approach, kemudian yang kedua two tier approach gitu ya. Yang pertama single tier approach gitu ya, yang mana beberapa investor itu memberikan dananya ke perusahaan modal venture, ya gitu ya. Kemudian masuk ke perusahaan pasangan usaha, mungkin startup apa gitu ya. Kemudian divestasi, menarik setelah dapat keuntungan dia menarik uangnya gitu ya. Kemudian ada two tier approach gitu ya. Kalau two tier approach itu beberapa investor ya masukin uangnya ke perusahaan modal venture, kemudian masuk ke pasangan usahanya apa si startup itu tadi, kemudian menarik lewat divestasi gitu ya. Kemudian ada perusahaan pengelolanya juga. Jadi ada apa ya, pihak ketiganya. Jadi tidak hanya terkait dengan perusahaan modal venture dan pasangan usahanya, tapi juga ada pengelolanya juga. Jadi tidak dilepas gitu aja dari modal venture ke si startupnya, tapi juga ada pengelola lainnya juga gitu ya. Untuk menanggulangi apa? Mungkin adanya wan prestasi atau kegagalan ataupun kecurangan gitu biasanya. Nah, ini ada beberapa jenis perusahaan modal venture. Yang pertama leverage venture capital ya, yang mana dana yang dibutuhkan dipinjam dari pemerintah maupun dari swasta. Kemudian yang kedua ada equity venture capital, yaitu modal diperoleh dari modal sendiri maupun dari pemegang saham. Gitu. Ada dua jenis gitu ya. Barangkali sampai sini ada yang ingin ditanyakan, monggo bisa bertanya kepada saya melalui kolom komentar gitu ya. Terima kasih. Saya tutup penjelasan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Thanks for watching. Have a nice day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.